Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kegalauan, kerisauan, kesedihan hati, keresahan yang terjadi dalam jiwa, kerisauan yang terjadi dalam diri kita atau diri manusia dan kebanyakan orang, tidak ada lain kerisauan dan kesedihan hati tersebut ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Penyebabnya tiada lain adalah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terlalu mementingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seringkali kita lalai terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang kita untuk melakukan dosa, dan kita terkadang terjerumus kepada dosa yang Allah larang kepada kita. Maka dari itu, disebabkan perbuatan yang kita lakukan melanggar terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat hati kita gundah, membuat hati kita galau, membuat kesedihan hati yang terjadi kepada kita semua dikarenakan teledor kepada perintah atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, untuk menghilangkan kegundahan hati, untuk menghilangkan kesedihan hati, perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah membaca istighfar, perbanyaklah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegundahan hati yang kita miliki, kesedihan hati yang menumpuk dalam jiwa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang kita lakukan, keteledoran-keteledoran atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya menghapus dosa yang kita miliki, akan tetapi istighfar yang kita baca, ampunan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memudahkan rizki, dapat melimpahkan rizki kepada kita semua. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak baca istighfar dapat memudahkan rizki, dapat menarik rizki kepada kita semua. Maka dari itu, kita semua dianjurkan atau bahkan harus bagi kita semua untuk membaca istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pelanggaran-pelanggaran kita, atas ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan membaca istighfar yang saya sebutkan barusan, yaitu dapat mempermudah atau menarik rizki kepada kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang selalu senantiasa membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah bukakan satu pintu dari pintu rizki, dan Allah akan menutup satu pintu dari beberapa pintu kefakiran. Begitulah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat dari hadis tersebut, niscaya ketika kita selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kita akan mudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niscaya kita akan sulit untuk menjadi orang-orang fakir. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah kalian membaca istighfar, yakni istighfar yang disertai dengan taubat yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah jadikan di setiap kesusahan yang ia miliki, Allah jadikan kelapangan hati kepada dirinya, dan Allah akan memberikan rizki kepada dirinya dari arah yang tidak terduga, yakni dari arah yang tidak terbersit di dalam hatinya. Di riwayat Imam Ahmad dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika seorang hamba banyak dosa, kemudian ia tidak memiliki amal soleh atau amal baik yang dapat menghapus dosa-dosa tersebut, maka niscaya Allah akan mengujinya dengan sebuah kesusahan hati, dengan sebuah kegundahan hati. Agar supaya apa? Agar supaya kesusahan yang ia miliki menjadi penebus dosa yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat lain, ketika seorang muslim terlalu banyak dosa, sedangkan ia tidak memiliki amal baik atau amal soleh yang ia lakukan sebagai penebus dosa tersebut, dikarenakan dia tidak pernah mengamalkan amal-amal baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memiliki amal soleh akan tetapi hanya sedikit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengujinya dengan sebuah kesusahan hati, dengan sebuah kegundahan hati, agar supaya
kegundahan hati yang ia miliki menjadi penebus dosa-dosa yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita sadari, kebanyakan kesedihan hati itu sendiri timbul dari keteledoran kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan yang kami sampaikan, kita bisa mengambil pelajaran bahwa beruntunglah orang yang selalu sedih hatinya, orang yang selalu galau, dikarenakan kesedihan hati dan kegalauan itu bisa menebus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikarenakan pula karena kita tidak memiliki amal soleh atau amal baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kita mengeluh ketika kita dalam keadaan bersedih. Mari tingkatkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita selalu senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.